Shalom sahabat New Life, semoga kita dalam keadaan sehat. Tidak ada yang lebih indah selain di hadirat Tuhan. Mari bersama beribadah melalui New Life On Air berikut ini. Kami terima sukacitamu ya Tuhan, kekuatan bagi jiwa kami untuk taklukkan segala badai dalam kehidupan kami di tahun ini sampai selama-lamanya. Haleluya Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Kaulah sukacita kami Tuhan, dan inilah hidup kami persembahkan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagi-Mu, sukacita surga nyata penuhiku. Oh, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagi-Mu, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku, sukacita surga nyata penuhiku. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Inilah kami, gereja-Mu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera buat kita semua, sukacita pada hari ini saudara-saudara. Pada hari ini kami mau menyampaikan firman Tuhan yang diambil dari Roma pasal 15 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Roma pasal 15 ayat 1 sampai dengan ketiga, yang saya beri judul pribadi yang tangguh saudara-saudara. Mari kita buka Roma 15 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya.
Ayat yang ketiga, karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah menimpa aku. Mari kita perhatikan dengan seksama apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam kitab Roma pasal 15 ini. Saudara-saudara, Roma 15 ayat 1, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Kalau begitu saudara-saudara, ternyata Alkitab pun menyatakan ada orang yang kuat, ada orang yang lemah. Nah, siapakah orang yang kuat, siapakah orang yang lemah? Apakah saudara dan saya tergolong orang yang kuat atau orang yang lemah? Namun firman Tuhan sore hari ini kiranya membawa kita, mengajak kita, mendorong kita untuk menjadi orang-orang yang kuat, yang saya sebut dengan orang-orang yang tangguh. Dan saya percaya kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini ingin menjadi orang-orang yang tangguh di dalam Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudara, siapakah pribadi yang tangguh? Siapakah pribadi yang kuat? Siapakah mereka yang lemah? Mari kita lihat apa yang dikatakan dari ayat-ayat ini. Mari kita uraikan. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang lemah, orang yang tidak kuat. Nah, saudara-saudara, apa cirinya orang yang tangguh kalau begitu? Yang pertama, orang tangguh, orang kuat, dia akan menanggung atau menanggung kelemahan orang lain, bahkan sampai dirugikan tanpa pamrih. Orang kuat menanggung atau mengalami kerugian tapi tidak pamrih. Sedangkan orang yang lemah menjalani apa yang menjadi kesenangannya sendiri. Nah, saudara-saudara, itu ciri yang pertama, apakah engkau orang kuat atau orang yang lemah. Kalau engkau orang kuat, biasanya kita akan mengalami beberapa tanggungan, beberapa kerugian, namun kita rela karena memang Alkitab mengatakan jika engkau kuat, engkau wajib menanggung mereka yang lemah. Nah, yang kedua, saudara-saudara, ciri orang yang kuat dan ciri tanda-tanda orang yang lemah. Mari kita lihat ayat yang kedua, Roma 15. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Saudara-saudara, yang kedua, kita lihat orang yang kuat memikirkan apa yang terbaik untuk orang lain. Sedangkan orang yang lemah, dia hanya memikirkan apa yang terbaik untuk diri sendiri. Ibu-ibu, kalau engkau mau menjadi ibu-ibu yang kuat, engkau hari ini sedang memikirkan apa yang terbaik untuk anakmu, engkau sedang memikirkan apa yang terbaik untuk pasanganmu, apa yang terbaik buat gerejamu. Bapak-bapak, jika engkau dikatakan orang yang kuat, engkau sedang memikirkan apa yang membahagiakan, apa yang terbaik buat istri dan anak-anakmu, apa yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepadamu. Dan yang ketiga cirinya, orang yang tangguh itu adalah orang yang dia tanpa sadar dia akan dikenal atau dia akan menjadi pusat perhatian karena memang pribadinya senang, sering, sukacita membangun orang lain. Dia nggak sadar orang-orang lain akan memperhatikan dia secara otomatis karena memang dia senang membangun orang lain. Dia tidak sadar. Sedangkan orang yang lemah itu bagaimana? Orang yang lemah kebalikannya, dia dengan sadar menjadi pusat perhatian banyak orang. Kenapa? Karena ada sesuatu yang harus ditangani, masalah yang ada dalam dirinya. Kalau orang yang tangguh, dia tidak sadar dia menjadi pusat perhatian karena membangun orang. Kalau orang yang lemah, dia dengan sadar menjadi pusat perhatian karena ada sesuatu yang harus dibereskan, masalah yang ditimbulkan oleh pribadinya. Nah, saudara-saudara, yang berikutnya, yang keempat, Roma 15 ayat 3 mengatakan, karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Saudara, yang keempat, kebahagiaannya adalah jika dapat memenuhi kebutuhan atau kebahagiaan orang lain. Itu ciri orang yang kuat. Sedangkan orang yang lemah, dia sering merasa dirinya sebagai korban dari keadaan, korban dari kesalahan atau kelemahan orang lain.
Kalau orang yang tangguh, orang yang kuat, dia berbahagia kalau dia bisa membahagiakan orang. Dia berbahagia jika dapat memenuhi kebutuhan orang lain. Sedangkan orang yang lemah, dia sering merasa dia sebagai korban dari orang lain. Dan yang kelima, yang terakhir, saudara-saudara, kalau lihat dari ayat-ayat ini, apa yang teladan Yesus berikan, orang yang kuat itu low profile. Dia rendah hati, dia tidak ingin terlihat. Namun dia bersedia jadi korban, malah bukan saja bersedia berkorban, tapi bersedia jadi korban, bersedia disalahkan, bersedia dicerca, seperti apa yang kita baca, apa yang terjadi dengan Yesus. Namun sebenarnya itu adalah kekuatan bagi orang yang lemah. Kalau orang yang lemah, mereka bukan orang yang low profile, mereka orang yang punya alasan-alasan yang masuk akal, alasan-alasan logis demi untuk memperoleh sanjungan atau pujian. Jadi bertolak belakang sekali, saudara-saudara. Nah, dari 3 ayat ini kita belajar, mari didorong kita menjadi orang yang tangguh. Itu pilihan, saudara. Kita mau menjadi orang yang lemah atau menjadi orang yang tangguh. Apa kata firman Tuhan tentang orang-orang yang tangguh? Matius 5 ayat 5, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Orang yang memiliki bumi, orang yang berkebenangan, bukan mereka yang kuat ototnya, bukan mereka yang punya kuasa, bukan mereka yang punya power dari jabatan, kedudukan, ketegasan, penampilan atau harta atau apapun yang dipunyai. Orang yang kuat, Alkitab mengatakan dia orang yang lemah lembut. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. 2 Korintus 10 ayat 17 sampai 18. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Orang-orang yang tangguh, mereka orang-orang yang dipuji Tuhan, bukan orang-orang yang memuji diri sendiri. Dan apa kata firman Tuhan tentang orang yang tangguh? Ibrani 10 ayat 38. Tetapi orangku yang benar dan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Saudara, orang yang tangguh bukan orang yang mengundurkan diri dari iman, bukan orang yang mengundurkan diri dari apa yang dipercayakan. Karena firman Tuhan mengatakan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Namun orang yang benar akan hidup oleh imannya. Dan Yakobus 1 ayat 12 berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Dengan kata lain, orang yang tangguh menurut firman Tuhan adalah orang yang bertahan. Dalam pencobaan engkau bertahan, dalam tekanan engkau bertahan. Sebab apa? Tuhan menjadikan engkau, Tuhan ingin engkau menjadi orang yang tangguh, orang yang kuat, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan, saudara. Kiranya firman Tuhan ini mendorong saudara, menguatkan saudara, dan memberi pengertian kepada saudara siapakah saudara dalam Tuhan, bahwa saudara adalah orang-orang yang kuat. Mari saudara, jadilah orang yang kuat. Mungkin saudara berkata, aku belum di posisi itu, aku belum menjadi orang yang kuat. Mari, ada kesempatan, minta dari Tuhan pengurapan Roh Kudus, pemulihan, sehingga kita mendapat diurapi, mendapat pengurapan, mendapat janji jadi firman Tuhan ini, sehingga Tuhan sanggup menjadikan saudara orang yang tangguh di dalam Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Mari saudara, nyanyikan pujian ini, minta pengurapan Tuhan agar kita dijadikan orang-orang yang tangguh. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu.
Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagimu, hidupku bagimu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas setiap lagu pujian yang kami naikkan dan firman Tuhan yang telah kami dengar. Kiranya Tuhan memberkati setiap orang yang telah mengikuti New Life on Air ini. Kami bersyukur untuk semua hal-hal yang baik yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang kudus, Allah perisai, dan panji keselamatan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menolong setiap orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan untuk setiap beban-beban yang sedang dialami. Tuhan, kami bersyukur untuk negara Republik Indonesia yang diberkati. Berikanlah hikmat kebijaksanaan bagi seluruh pemimpin negeri kami. Berkatilah pelayanan para hamba Tuhan di seluruh Indonesia, agar pelayanan yang mereka lakukan dapat membawa jiwa-jiwa kepada pengenalan akan kasih Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Berikanlah kekuatan, kesehatan, dan perlindungan kepada kami semua dalam mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus, yaitu menjadikan segala bangsa murid Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, terimalah berkat Tuhan.
segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Jangan lupa follow Instagram kami, subscribe channel ini, dan silakan bagikan agar menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.